Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Semoga hari ini anak-anak tetap dilindungi oleh Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 9, Sungguh Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 1 dan 2. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam, biasa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik maupun biotik. Abiotik. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai jenis keperluan. Contoh komponen abiotik: minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Biotik. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Contoh komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Hewan yang dimanfaatkan oleh manusia ada 2, hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti ayam, sapi, kambing, kuda, kelinci, dan beberapa jenis ikan. Dan hewan-hewan yang tidak dibudidayakan atau hidup bebas di hutan seringkali diburu manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya. Manusia juga memanfaatkan tumbuhan. Hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan, obat-obatan, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan antara manusia dan alam. 1. Erosi. Erosi merupakan gejala alamiah dan sering kali disebut sebagai erosi geologi. 2. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi lebih padat sebagai akibat jumlah pemukiman terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi perstandatan untuk hunian baik secara teknisi maupun non-teknisi. 3. Perburuan liar. Sebagai manusia, ada yang gemar melakukan perburuan liar. Mereka memburu hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Pemburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. 4. Pencemaran lingkungan atau polusi. Dibagi menjadi 4: pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Kerusakan hutan. Hutan merupakan kekayaan Indonesia yang tidak ternilai harganya. Sepanjang daerah Khatulistiwa, hutan di Indonesia membentang antara satu pulau ke pulau lainnya. Salah satu fungsi
hutan di Indonesia adalah sebagai paru-paru dunia karena menyerap karbon dioksida. Beberapa akibat dan dampak dari kerusakan hutan adalah sebagai berikut. 1. Terganggunya tata air. 2. Hilangnya biodiversitas. 3. Kemiskinan dan kerugian secara ekonomis. 4. Perubahan iklim dan pemanasan global. 5. Kerusakan ekosistem darat dan laut. 6. Abrasi pantai. Dan masih banyak lagi akibat dan dampak dari kerusakan hutan. Usaha dalam melestarikan sumber daya alam atau SDA. 1. Penghematan bahan bakar dan listrik. 2. Penggunaan energi alternatif. 3. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. 4. Melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. 5. Melakukan daur ulang bahan bekas. Hak dan kewajiban terhadap air. Manfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat. Namun, melestarikan ketersediaan air bebas juga kewajiban masyarakat. Hak dan kewajiban manusia terhadap air. Terpenuhnya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Mendapat air yang cukup untuk kebutuhan. Mematikan keran air saat tidak dipakai. Menggunakan air secukupnya. Simaklah dan dengarkan lagu tentang Aku Cinta Lingkungan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.